Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan bahas mengenai Sonic 150R yang mana sudah 8 tahun sejak pertama kali dikeluarkan model seperti ini. Ini masih belum ada perubahan hingga saat ini, teman-teman. Pertama dikeluarkan itu kan tahun 2015 ya teman-teman. Sekarang sudah tahun 2023, artinya ini 8 tahun belum ada perubahan. Secara perubahan desainnya, fiturnya itu masih sama. Hanya perubahan minim seperti stripping itu sudah pernah mengalami perubahan. Dan untuk harganya saat ini sudah 11-12 dengan motor-motor Matic, yaitu Vario 125 teman-teman. Jadi dengan Vario 125 selisihnya itu beda 10.000 saja dengan yang tipe CBSI SS warna hitam. Dimana untuk Vario 125 yang CBSI SS warna hitam di harga 25.440, dan ini di belakang saya 25.450 untuk tipe yang special edition. Memang kalau kita lihat saat ini peminat daripada yang jiwa muda itu sudah bergeser juga ke Matic-nya teman-teman. Dimana kalau dulu kan yang muda-muda itu untuk Matic itu jarang banget minatnya ya teman-teman. Bahkan dulu saya juga nggak suka motor Matic. Sekarang justru lebih suka menggunakan motor-motor Matic dibandingkan motor-motor sport atau bebek ya. Dan memang kenyataannya seperti itu, dan saat ini walaupun Sonic itu masih tetap diproduksi, tetapi secara peminatnya itu sudah sangat jauh banget. Jika di satu dealer 1 bulan bisa keluar 1 unit saja itu sudah luar biasa teman-teman. Karena memang untuk anak-anak muda sekarang jarang banget yang melirik untuk Sonicnya. Oke, langsung saja kita lihat dari detailnya lebih dekat ya. Nah, di depan saya ini ada Sonic yang rakitannya sudah 2023 teman-teman. Jadi beberapa bulan yang lalu juga ada varian warna lainnya itu pun sudah laku ya teman-teman. Jadi untuk 1 unit lakunya juga lumayan lama. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi desainnya itu unik ya. Desainnya itu ramping banget, padat banget. Kemudian secara fiturnya juga ya sudah dikatakan lebih dari cukup lah. Di bagian panel meter juga sudah menggunakan yang model-model digital seperti ini. Kemudian di bagian headlampnya ini sudah menggunakan LED juga. Tapi untuk lampu sennya itu masih menggunakan lampu bohlam biasa di sini teman-teman. Walaupun di sini modelnya menyatu ya, sehingga memang terlihat sangat simpel sekali seperti ini. Nah, dari sisi suspensi di sini menggunakan suspensi teleskopik ya. Kemudian di bagian disnya, pengeremannya itu modelnya gede teman-teman. Jadi tentunya dengan dis yang gede seperti ini secara pengereman juga akan lebih maksimal. Tapi memang secara kalipernya dia masih menggunakan piston tunggal seperti ini. Nah, untuk Sonic itu sendiri kenapa sekarang sudah jarang sekali peminatnya? Kalau dilihat dari sisi harganya sebenarnya dibandingkan dengan Vario 125 ini bisa dikatakan lebih murah ya, karena memiliki cc tenaga yang jauh sekali dengan kelas 125 cc kelas Matic. Tetapi ini harganya bisa dikatakan ya sama, tetapi minatnya itu yang tidak sama teman-teman. Karena secara pilihannya Matic itu pilihannya banyak banget, harganya variatif, kemudian memang lagi trennya. Dan kalau kita melihat Sonic ini ya dari sisi desainnya memang oke, tapi dari sisi fungsinya ini yang kurang dibandingkan dengan Matic-Maticnya teman-teman. Kalau Matic kan bagasinya dapet, di tengah juga buat bawa-bawa barang dapet, buat boncengan, apalagi yang sudah punya keluarga, ngajak anak, istri itu kan tetap nyaman ya, walaupun untuk jalan-jalan dekat ataupun jauh. Sedangkan kalau Sonic itu sendiri mau bepergian agak jauh, apalagi berkeluarga, ini susah banget untuk bawa-bawa barangnya teman-teman. Karena apa? Karena di sini tuh nggak ada bagasinya sih. Nah, seperti ini. Modelnya datar saja, nggak ada bagasinya. Di sini adanya filter udara, dan di sini ada tangki bahan bakar yang berkapasitas 4 liter. Kemudian dari sisi kenyamanan berkendaranya, motor seperti ini kan lebih diajak untuk agresif ya, bukan untuk santai. Dan model joknya pun dia karena desain di bagian bodinya itu ramping ya, nggak terlalu lebar, sehingga joknya juga nggak lebar. Sehingga kalau untuk jarak jauh ya ini menurut saya memang kurang nyaman.
Tapi memang dulu itu menjadi motor yang diidamkan model yang seperti ini sih teman-teman. Model-model Ayago ketika masih SMA, di kuliah. Ini memang ya dulu itu merasa keren lah, merasa gagah seperti itu ya. Nah kalau dilihat dari strippingnya ini teman-teman, ini model stripping yang memang sudah lama juga belum ada perubahan. Dan nanti apakah di tahun 2024 itu akan ada varian terbarunya? Ya saya lihat kalau melihat peminatnya saat ini AHM kayaknya nggak begitu fokus dengan Sonic ya teman-teman. Lebih fokus ke Matic-Maticnya yang memang peminatnya lebih tinggi. Karena kalau Sonic ini apa namanya dihilangkan juga nggak mungkin. Karena sebagai pabrikan sepeda motor itu akan tetap mengisi di semua segmen teman-teman. Jadi setiap produknya meskipun secara peminatnya nggak terlalu banyak, artinya jarang sekali karena sudah beralih ke motor-motor Matic, tetapi kayaknya masih tetap diproduksi sampai kapanpun. Kemungkinan besar kalau di kompetitornya sudah tidak ada ya, itu baru nanti akan ikut disuntik mati lah. Tapi kalau untuk saat ini kayaknya enggak. Nah ini kita lihat juga dari sisi sebelah kanan ya, ini teman-teman. Ini di sini ada selahannya juga, engkolannya. Dan untuk di bagian belakang juga secara pengeremannya sudah menggunakan cakram nih. Nah seperti ini, ada cakram, dan untuk kalipernya pakai Nissin, warnanya keemasan. Dan ini untuk model knalpotnya, kalau kita lihat tuh memang tampilannya sporty, luar biasa seperti ini. Tampilannya sebenarnya manis banget ya. Untuk di bagian footstep belakang juga ini model yang chrome seperti ini tampilannya. Dan untuk di bagian desainnya itu memang lekukan-lekukannya memang lumayan tajam sih untuk Sonic itu sendiri. Dan untuk di bagian lampu belakang ini masih menggunakan bohlam biasa juga untuk sennya. Kemudian untuk apa namanya stop lamp juga masih menggunakan bohlam biasa. Dan ini untuk strippingnya teman-teman seperti ini ya, untuk modelnya 150R. Nah di tengah ini modelnya seperti ini nih. Nah ya, untuk model stang juga di sini modelnya kayak gini ya, jepit kayak gini teman-teman. Dan untuk secara fiturnya ini di bagian stang sebelah kanan hanya ada tombol starter saja, nggak ada hazardnya. Kemudian engine cutnya juga nggak ada. Model hand gripnya seperti ini. Tapi untuk model stangnya tuh agak ngelekuk ke dalam ya, yaitu modelnya ngelekuk ke dalam. Kemudian di sini ada untuk lampu jauh dekat, klakson, dan juga sen. Dan ini untuk tampilan di bagian panel meternya. Dari sisi kontak juga masih menggunakan kontak biasa ya, belum menggunakan smart key atau keyless. Kalau dilihat dari sisi harganya juga semenjak dikeluarkan di tahun 2015-an itu harganya sampai saat ini naiknya nggak terlalu jauh sih teman-teman. Beda dengan Matic-Maticnya ya, bahkan sekarang kan untuk Honda Beat aja sudah di angka 20 juta ya. Vario 160-nya sudah 27 juta. Tapi ini dengan cc 150 dengan mesin DOHC, ini harganya di angka 25 jutaan, sama kayak di Supra GTR juga harganya sama sih di angka 25 jutaan. Bahkan kalau dilihat dengan yang tipe Tsubishi SS dari Vario 125 warna putih, ini harganya lebih murahan Sonicnya teman-teman. Tapi kalau dibandingkan dengan Vario 160 ya memang selisihnya lumayan lah, ada 2 jutaan untuk perbedaan harganya. Jadi untuk tahun 2024 menurut saya masih tetap modelnya seperti ini ya teman-teman. Hanya perubahan nanti di kode rakitannya saja. Tapi ya mudah-mudahan ada apa namanya perubahan dari stripping atau yang lainnya, mudah-mudahan ada. Tapi kalau yang saya lihat karena memang fokusnya sekarang itu lebih ke Matic secara peminatnya ya, Sonic mungkin hanya untuk mengisi segmennya saja sih, tidak apa namanya sering ada perubahan itu tidak. Karena kalau sering ada perubahan itu biasanya karena dari sisi peminatnya yang tinggi, kemudian apa sih peminat itu ada minta ada perubahan karena sudah bosan dengan desainnya. Tapi untuk Sonic ya karena peminatnya juga sudah sangat jarang sekali ya, sudah tergerus benar-benar sama Matic. Padahal dulu motor-motor seperti ini dibandingkan Matic kan jauh sekali ya. Dulu tuh lihat motor Matic kayaknya gimana gitu, tapi sekarang justru sudah beralih ke Matic semuanya. Oke, itu saja untuk informasi Sonic kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.